Hah? Siapa? Hah? Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih pimpinan dan selamat pagi buat Pak Menteri dan seluruh staf. Kalau saya melihat, saya dukung penuh untuk kegiatan Pak Menteri karena ini adalah tugas kami daripada Komisi 13. Terhadap postur anggaran yang saya sudah baca ini ya, dengan sisa anggaran 37 miliar, dengan luas wilayah Indonesia yang luas begini, permasalahan HAM yang harus kita tangani itu, apa mampu ini kan betul? Begitu. Ini habis di Jakarta ini barang ini, udah sampai ke daerah kan begitu. Terus ditambah lagi dengan belanja operasional. Pak Umbu, nanti kalau yang itu nanti setelah ini. Jadi kita ikutin yang isu dulu kita menjawab. Ini pembukaan aja Pak. Pembukaan Pak Ketua. Langsung ke soal isu. Supaya Pak Menteri tahu bahwa kita peduli terhadap perlindungan HAM. Saya permasalahan isu HAM khususnya pekerja migran Pak, yang barusan terjadi di Malaysia, kami sudah bahas juga. Ini perlu adanya tindakan nyata dari Menteri HAM, bagaimana ke depan melakukan lobby, melakukan perjanjian atau apapun juga dengan negara tujuan Malaysia dan lain sebagainya. Karena pekerja migran ini adalah aset Indonesia yang beberapa lalu kan ditembak sampai mati Pak. Ini bermuara atau bersumber daripada human trafficking Pak. Nah ini perlu kita perhatikan betul bagaimana human trafficking itu tidak terjadi, sehingga tidak terjadilah hal-hal seperti kejadian yang sangat miris dan kita mengecam dengan keras hal tersebut. Terus yang paling menjadi perhatian kami juga tentang pekerja migran Indonesia yang ilegal Pak di Malaysia, yang bahkan sudah banyak kami dengan masukan di tingkat balik Pak, masukan dari aspirasi seluruh organisasi NGO yang berada di situ, itu bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu Pak. Dan data itu tidak ada data yang akurat jumlah berapa sih pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia dan negara lain, itu tidak ada data yang tepat. Yang legal saja tidak punya data yang tepat, apalagi yang ilegal Pak. Ini bagaimana langkah pemerintah untuk memberi kepastian hukum terhadap status mereka. Kami juga membahas beberapa isu dengan teman sejawat kami dari DPR RI, dari fraksi Golkar yang punya dapil luar negeri Pak. Jadi di daerah Sabah, Tawau atau di Malaysia lah, itu punya program pemutihan terhadap TKI ilegal. Jadi orang tua yang tidak punya paspor Indonesia melakukan perkawinan dengan perempuan Indonesia juga dengan tidak punya status kewarganegaraan, melahirkan anak tidak punya status kewarganegaraan Pak. Di Malaysia tidak diakui, di Indonesia apalagi. Nah ini ada program pemutihan, itu yang kami mendapat informasi, itu biayanya cuma Rp150 Pak. Tetapi dimanipulasi oleh mafia paspor sampai dengan biaya 800, ada Rp6.000 sampai Rp10.000. Ini yang kami dapat informasi. Mohon Pak Menteri untuk mengkaji ini, kebenaran tentang informasi ini. Lebih daripada itu, kebijakan apa yang harus kita lindungi pekerja-pekerja migran Indonesia dalam kategori ilegal di Malaysia. Dari Rp150 bisa dimanipulasi oleh mafia paspor sampai dengan Rp6.000, dan itu akan ditanggung oleh para user tempat mereka bekerja yang menjadi hutang dan ditahan paspor mereka Pak. Dan ini sangat kasihan sekali. Sampai kapan mereka teraniaya secara haknya. Itu kedua Pak. Terus isu di wilayah saya di NTT Pak, di Sumba, ada pengaduan dari masyarakat di Sumba Timur Pak tentang HGU perkebunan
itu sudah 7.000, hampir 8.000 hektar Sumba Timur, Pak. Itu sudah menurut informasi sudah habis masa HGU-nya. Mohon nanti Bapak bisa mengecek kebenaran ini. Masyarakat karena kondisi perkembangan iklim dan lain-lainnya, banyak masyarakat pinggiran wilayah itu tidak punya akses lagi kepada padang, ladang untuk penghidupannya. Karena kita masyarakat Sumba adalah pertanian peternakan, Pak. Karena bergesernya iklim atau situasi kondisi pertambahan penduduk ini dengan luas wilayah yang 7.000, saya mantau informasi bahwa perusahaan ini dengan 7.000 hektar paling sekitar 2 hektar apa 10 hektar saja yang dipergunakan. Berarti ada hampir 90% luas wilayah itu tidak maksimal dan tidak berdaya guna, berdampak positif bagi warga sekitarnya. Ini mohon ini sampai ada demonstrasi, Pak, di Sumba Timur. Mohon ini masukan buat Pak Menteri untuk melihat hal tersebut. Kedua, isu yang paling menghebohkan adalah pagar laut di Tangerang, Pak. Nah, ini mungkin akan masuk surat besok atau 1-2 hari ini dari para nelayan di Tangerang. Ini menurut kajian hukum kami bahwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu para pekerja di laut yang tertutup akses kehidupannya kepada laut. Ini mohon menjadi perhatian Pak Menteri untuk bagaimana ini ditindaklanjuti agar hak asasi manusia di wilayah tersebut terlindungi. Selanjutnya tentang tadi Bapak katakan bagaimana melakukan kerjasama di setiap lembaga HAM dan keadilan. Perlindungan hukum kepada masyarakat. Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi objek adalah atau masyarakat. Jadi bagaimana Kementerian HAM melakukan hubungan kerjasama atau komunikasi dengan pihak penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan di dalam melindungi hak asasi setiap korban, setiap saksi di dalam penyidikan suatu perkara. Nah, ini perlu ada, disitulah di ruang-ruang sempit itulah terjadi pelanggaran HAM. Nah, ini perlu adanya bagaimana hak asasi manusia ini disandingkan dengan proses keadilan. Demikian pun di fenomena terjadi di dunia peradilan, Pak. Dunia peradilan kita di Indonesia dengan independensi hakim dalam memutus satu perkara. Ini terjadi di ruang-ruang ini kita kategorikan independensi hakim sehingga munculnya perkara-perkara dengan putusan-putusan yang aneh, tidak menjunjung hak asasi manusia dan rasa keadilan itu sendiri. Banyak contoh hakim-hakim sudah tertangkap oleh KPK karena dengan ruang-ruang independensi hakim ini. Kita fokus pada persoalan HAM-nya. Jadi itu Pak Menteri yang saya maksudkan bahwa Kementerian HAM bisa mendorong mensandingkan proses keadilan, proses peradilan dengan hak asasi manusia. Terima kasih. Nanti saya akan lampirkan surat, Pak, dari Sumba Timur untuk Pak Menteri. Terima kasih. Baik, saya